Halo Van, selamat pagi. Selamat pagi Cisumi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Cisumi Tuhan. juga baik kan? Puji Tuhan, saya juga baik-baik. Iya, tapi Cisumi kalau misalnya kita perhatikan ya, bahwa kita 1 tahun ini, kita udah hampir 1 tahun kita ada pandemi. Betul, dari Maret 2020 kan? Betul, betul. Nah, tapi minggu depan tuh kita ada Imlek juga. Iya loh ya, udah mau Imlek ya. Iya. Hari apa sih? Hari tanggal 12 yang pastinya. Jumat berarti. Saya coba lihat nanti nih, bener gak tanggal 12? Ya. Bener, Nah, Jumat. Ya, nah kalau misalnya biasanya nih, Cisumi kalau Imlek itu ngapain aja sih? Biasanya ya beberapa hari menjelang Imlek itu kunjungan tuh ke rumah saudara ini, saudara itu, silaturahmi, Ya. kirim-kirim makanan. Wow, jadi lapar. Terus puncaknya ya, maleman Imlek itu kumpul keluarga besar. Sama saya juga nih sama para keponakan saya ngumpul Iya, semuanya. Betul. Ya. Terus udah gitu pesan makanan enak-enak kan? Iya dong. Iya, pokoknya mah heboh. Iya bener, gak sih? bener heboh Kita bisa. tanya coba kalau yang lain gimana? Gimana kalau Yudit? Coba kita tanya nih. Sama Ci, makan-makan juga. Tapi kan sekarang perantauan, jadi makan-makannya sama keluarga di dalam Tuhan. Iya betul ya, anak Perantauan rantau. katanya. Coba tanya nih anak muda. Ijong, gimana Jong? Kalau saya berburu angpau saja. Berburu angpau. Berburu angpau. Luar biasa. Hebat dasar anak muda. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dari teman-teman ini ada satu yang indah, satu yang luar biasa yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Apa itu? Kebersamaan bersama seluruh anggota keluarga. Betul juga ya. Setuju, itu kayaknya inti dari setiap kita merayakan Imlek tiap tahun ya. Ya. Tapi kayaknya tahun ini berbeda deh. Soalnya kan udah ada anjuran pemerintah tuh, kita nggak boleh ke rumah orang lain walaupun saudara kita. Ya. Terus kita nggak boleh kumpul banyak orang, makan-makan nggak memenuhi prokes. Jadi kayaknya tahun ini yang jadi keluarga kita adalah keluarga inti yang ada di rumah ya. Betul. Saya juga pernah dengar begini katanya. Tahun ini kita nggak boleh kumpul-kumpul bersama seluruh anggota keluarga yang besar. Iya. Supaya apa? Supaya tahun depan kita bisa kumpul bersama keluarga yang besar. Iya betul, Ya. setuju. Ya karena itu dalam ibadah kita hari ini gereja melalui suara gembala Bapak Pendeta Yohanes Trisvan akan menolong kita mempersiapkan melewati momen Imlek ini bersama keluarga sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama mulai ibadah hari ini. Ya. Jemaat sekalian, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ucapan syukur atas yang telah Tuhan beri kepada kita. Atas yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita selama ini. Berkat kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita dengan bersaat teduh sejenak. Mazmur 100 ayat yang keempat sampai kelima berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Marilah kita sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama meninggikan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh Bapa-Ku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur.
cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Bapa surga, hatiku bersyukur. Dengan penuh cinta dan hormat kita katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu, Roh Kudus menghibur hatiku. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengaku segala dosa kita. Dosa yang mungkin kita sengaja perbuat ataupun yang tidak sengaja kita perbuat. Marilah kita menghadap Allah, sebab Allah menyayangi orang yang mengaku dosa. Seperti dalam Amsal 28 ayat 13 yang berbunyi demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha mengetahui dan menyelidiki sampai ke dalam hati kami masing-masing, kami tidak akan menyembunyikan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tetapi pada saat ini kami bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan dengan melanggar akan perintah-perintah Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami tidak hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mengikuti akan kemauan kami sendiri, keinginan kami yang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan dan sucikanlah kami, hingga kami sungguh boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh datang ke hadapan hadirat-Mu, untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji akan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Silahkan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi kita boleh menerima anugerah pengampunan daripadanya. Kita bersyukur karena Dia adalah Tuhan yang mengenal kita, meskipun kita berada di tengah lautan manusia. Dia mencari kita, Dia menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu mari dengan penuh ucapan syukur, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Entien Lusang. Ni se wo ti chu yin wo jo
我生一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. 你是我地主，你是我地主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的是这一生都是祝福。一步又一步，这是很远之路。你爱的手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱的手牵引我走这人生路。 kita punya Allah yang selalu memandu hidup kita. Melalui kebenaran firman-Nya Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Karena itu mari kita bersama-sama persiapkan hati, karena firman Tuhan akan disampaikan. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan setiap langkahku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan tangan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi standar dalam hidup kami. Dan di dalam menjalani hidup kami hari demi kesehari, kami sungguh membutuhkan Tuhan berbicara sesuai dengan pergumulan kami pribadi demi pribadi. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu pada siang ini,
Kembali berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Jamalah hati kami Tuhan, dan kuasailah hati dan pikiran kami, serta pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada siang ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kembali kita boleh bersama-sama beribadah pada siang hari ini, dan tema yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah keluargaku akan menyembah Tuhan, yang saya ambil dari Yosua pasal 24 ayat 15. Saya akan bacakan buat saudara sekalian, sudah ada di layar. Yosua pasal 24 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sepanjang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena keputusan apapun yang kita ambil itu akan mempengaruhi hidup kita saat ini dan terlebih hidup kita di masa depan. Kalau seseorang salah misalnya memilih jurusan kuliah, maka itu akan bisa mempengaruhi motivasi belajar daripada saudara. Saudara tidak akan bersemangat belajar karena itu bukan minat saudara. Saudara misalnya masuk ke jurusan bahasa, padahal saudara lebih cocok di bidang ekonomi. Akibatnya saudara belajar bahasa asing bertahun-tahun enggak bisa-bisa. Atau contoh yang lain, kalau saudara salah pilih makanan, itu akan merusak kesehatan saudara. Kita memilih makanan yang berlemak, yang berkolesterol tinggi, atau yang tinggi gula, dan 20 tahun kemudian, maka pembuluh darah kita akan bermasalah. Contoh yang lain adalah kalau kita salah memilih tempat tinggal. Kita pilih tempat tinggal di daerah yang kita tidak tahu ternyata itu daerah banjir, daerah yang tidak aman, daerah yang sering kecurian, daerah yang berisik setiap malam, dan kita akan terganggu bertahun-tahun di tempat itu. Terus semua keputusan yang kita ambil hari demi hari, dan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan pilihan dari semua pilihan itu ketika kita mengambil keputusan, maka itu pasti memberikan pengaruh di dalam hidup kita. Tetapi ada sebuah keputusan yang jauh lebih penting daripada keputusan sehari-hari yang kita ambil, yaitu keputusan di dalam hal rohani kita. Keputusan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, keputusan ini sangat penting sekali karena pengaruhnya sangat dahsyat dalam hidup saudara dan di dalam kehidupan keluarga saudara dan bahkan di dalam generasi-generasi berikutnya. Keputusan apakah itu saudara? Keputusan ini adalah keputusan bahwa saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan. Saya dan keluarga saya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang akan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ini sebuah keputusan yang sangat penting sekali untuk saudara buat, baik sebagai kepala keluarga ataupun sebagai anak dalam sebuah keluarga. Jadi baik itu saudara sebagai orang tua, saudara mesti mengambil keputusan ini. Bahwa bukan hanya diriku yang akan menyembah kepada Tuhan, tapi seluruh anggota keluargaku, istriku, suamiku, dan anak-anakku, kami akan menyembah Tuhan. Ataupun saudara dalam status sebagai anak, maka saudara pun harus mengambil keputusan ini. Bahwa saudara akan menyembah Tuhan. Dan kalau ada di antara anggota keluarga saudara, orang tua saudara yang belum percaya pada Tuhan, maka saudara pun mengambil komitmen untuk mendoakan sehingga suatu waktu anggota keluarga saudara dapat percaya kepada Tuhan. So, keputusan ini penting sekali.
Kenapa kita harus membuat sebuah keputusan yang tegas supaya kita dan keluarga kita menyembah Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak bisa netral, saudara. Saudara, Yosua tidak bersikap netral di dalam hal imannya. Iman itu tidak bias. Iman itu tidak ambigu. Yosua tidak berdiri di tengah-tengah. Dia tidak berada di antara Allah orang Amori dan juga dengan Tuhan. Tetapi dia dengan tegas mengatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Surah kalimat Yosua ini saya kira sangat jelas. Dia mengatakan aku dan seisi rumahku. Jadi bukan hanya dia, tapi juga seisi rumah dia. Bukan hanya istrinya, bukan hanya anak-anaknya, tapi dia juga termasuk menyembah Tuhan. Terus Yosua tidak mengatakan begini saja, yang akan beribadah hanya saya sajalah. Nanti istri dan anak-anakku saya akan serahkan kepada mereka pilihan masing-masing. Hanya saya yang akan beribadah. Yosua tidak mengatakan kalimat itu. Yosua tidak berpikir seperti itu. Yosua tidak mengatakan kalimat seperti ini, sementara ini istri saya saja yang ibadah, atau anak-anak saya saja yang melayani Tuhan. Tapi saya nantilah waktunya, saya akan ikut melayani Tuhan, saya akan ikut beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi Yosua mengatakan dengan jelas, aku dan seluruh isi rumahku. Jadi seluruh isi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, artinya apa? Artinya adalah kami akan mengikuti standar firman Tuhan. Kami akan hidup sesuai dengan standar Allah. Kami tidak akan ambigu, kami tidak akan bias, kami akan jelas posisi kami. Apa yang ada di mulut kami itu sama dengan apa yang di hati kami. Dan saya akan mentaati dalam perbuatan-perbuatan saya. Saya tidak akan miring ke kiri, saya tidak akan miring ke kanan, tapi saya akan betul-betul lurus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Yosua ketika dia berkata, aku dan seluruh anggota keluargaku akan menyembah Tuhan. Saya kira Yosua mengatakan dengan jelas akan imannya. Jadi iman saudara harus jelas. Iman itu tidak boleh netral, nggak bisa. Harus jelas ambil keputusan. Dan saudara tahu kitab Yosua dipenuhi dengan kejelasan komitmen. Komitmen itu mereka jelas, tidak abu-abu, tidak bias, dan tidak ambigu. Yosua dan semua orang-orang Israel, kalau saudara baca Yosua dari pertama sampai terakhir, itu jelas sekali orang-orang mengambil posisi yang jelas. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan ikut Tuhan. Dan itu dimulai dari Rahab yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yahweh dan menjadi bagian dalam perjanjian Abraham. Diikuti oleh Gibeon yang mengambil keputusan, satu bangsa yang sangat kuat mengambil keputusan untuk mengikuti Yahweh juga. Dan suku-suku yang tinggal di seberang sungai Yordan juga mengambil keputusan untuk menyembah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan mereka mendirikan mezbah untuk memperingati akan hal itu. Setelah mereka semuanya jelas imannya, tidak bias. Mereka jelas mengatakan kami akan ikut Tuhan. Saudaraku mungkin selama ini suka dengan posisi yang netral. Tidak ada posisi netral di dalam beragama. Tidak ada posisi netral dalam mengikuti Tuhan. Kita nggak bisa berkata saya tidak ke kanan, saya juga enggak ke kiri. Semua agama sama sajalah. Jadi saya nggak usah terlalu seriuslah beragama. Agama kan cuma seperti snack. Ke gereja kadang-kadang aja. Penginjilan nggak usah. Kebenaran yang nggak usah terlalu fanatik lah. Nanti saya akan dibenci oleh teman saya. Jadi saya ke kanan oke, ke kiri oke. Yang penting bisnis lancar. Saudara, kanan kiri oke itu angkot saudara. Angkot itu sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, nggak jelas, lama-lama tabrakan. Iman nggak bisa seperti angkot. Tapi ada banyak sekali orang Kristen yang seperti itu.
Ya ingin ke kiri, ingin ke kanan, ya mau hidup semau gue, tidak ada standar dan tidak serius ikut Tuhan. Maunya netral. Kalau mau netral ya pasti ke kanan oke, ke kiri oke. Saudaraku, di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan dunia ini, tidak ada posisi netral. Tidak ada wilayah abu-abu dalam hidup kita. Saudara suka tidak berpacaran dengan pria abu-abu? Suka enggak berpacaran dengan wanita yang abu-abu? Bukannya rambutnya berwarna abu-abu, tapi sikapnya itu abu-abu, tidak jelas. Maunya pacaran terus, tidak mau menikah. Sampai kapan berpacaran? Tidak mau ikat komitmen. Saya kira dalam urusan pacaran saja kita tidak mau abu-abu. Apalagi di dalam hal rohani. Di dalam wilayah rohani, saya mengatakan tidak ada wilayah abu-abu atau netral dalam wilayah rohani. Tidak ada wilayah yang netral di jagat raya ini, saudara, tidak ada. Setiap sentimeter, setiap detik itu milik Tuhan. Dan kalau tidak dimiliki oleh Tuhan, itu akan direbut oleh setan. Jadi hidup saudara itu milik Tuhan. Kalau tidak menjadi milik Tuhan, itu menjadi milik setan. Tidak ada jalan tengah. Ketika saudara mau memilih di tengah-tengah atau yang netral dalam hidup saudara, maka saudara saya pastikan menjadi budak dosa. Ketika saudara memilih untuk netral, itu artinya saudara menolak akan Allah. Tidak ada seorang pun yang bebas dari seorang Tuhan. Kita semua ini hamba. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita ini hamba setan. Kalau kita ini bukan hamba kebenaran, saudara itu hamba dosa. Kalau saudara bukan hamba kerajaan Allah, maka kita hamba kerajaan dunia. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita menjadi hamba uang. Jadi kita mesti jelas akan posisi kita. Saudara hamba Tuhan atau hamba uang? Saudara hamba Tuhan atau hamba setan? Saudara hamba kebenaran atau hamba dosa? Saudara hamba kerajaan Allah atau hamba kerajaan dunia? Enggak bisa di tengah-tengah, dan kita mesti jelas posisi kita. Mesti jelas mau di mana. Netral itu berarti milik dunia. Netral itu berarti milik setan. Netral itu berarti milik dosa, bukan milik Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi hamba untuk dua tuan. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa melayani dua tuan, dan tidak ada orang yang bisa tanpa tuan. Yosua jelas sekali akan posisinya ini, saudara. Dia jelas posisinya, kami untuk Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Dia tidak menyerahkan separuh jiwa dia, tidak. Dia enggak menyerahkan separuh keluarga dia, tidak. Tapi seluruh keluarga dia, seluruh jiwa dia. Dosa dan dunia juga ingin sepenuhnya diri saudara. Tuhan itu ingin memonopoli diri saudara. Tapi dosa juga ingin memonopoli diri saudara. Dunia ingin memonopoli diri saudara. Dan kalau saudara tidak dimiliki oleh Tuhan seluruhnya, saudara sama sekali tidak dimiliki oleh Tuhan. Saudara tidak bisa berada dalam posisi yang netral. Kita tidak bisa bias. Posisi netral itu posisi yang tidak jelas. Itu sebuah posisi yang berbahaya. Kenapa istri Lot menjadi tiang garam ketika dia disuruh lari dari Sodom? Kenapa dia menjadi tiang garam? Karena dia ingin dua-duanya. Dia ingin selamat, tapi dia masih cinta dunia. Dia masih cinta harta bendanya di Sodom. Kita nggak bisa netral, dan kita nggak bisa mau dua-duanya. Kita mesti memilih salah satunya. Kalau kita mau ambil dua-duanya atau menjadi netral, maka saudara otomatis menjadi milik dunia. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan ini dengan jelas kepada gereja di Efesus, bahwa Dia akan memuntahkan mereka karena mereka tidak dingin dan juga tidak panas. Tuhan ingin saudara kita panas untuk Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh Yosua, dia panas untuk Tuhan.
Aku dan keluargaku sudah jelas posisinya. Kami akan menyembah Tuhan. Sudah bertobatlah dari sikap mendua hati kita. Pada hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk membuat keputusan yang tegas dan jelas. Kemana kita akan bawa diri kita, kemana kita akan bawa keluarga kita. Jangan biarkan diri saudara, jangan biarkan keluargamu hidup tanpa komitmen kepada Allah. Mesti ada komitmen yang dibuat. Karena hidup tanpa komitmen akan menjadi seperti istri Lot yang ingin dua-duanya. Seandainya dia sudah punya komitmen pada waktu itu, dia tidak akan menoleh ke belakang. Dia akan terus berlari dan dia akan hidup, dia akan selamat. Sudah, dunia memang suka sekali hidup tanpa komitmen. Dunia suka hal itu. Menikah tanpa komitmen, bekerja tanpa komitmen, berdagang tanpa komitmen. Tetapi saudara, di dalam hal rohani kita jangan hidup tanpa komitmen. Karena kita bisa diombang-ambingkan kian kemari. Itu hal yang pertama. Kenapa sampai demikian penting bagi Yosua untuk mengatakan dengan jelas akan keputusannya itu? Oleh karena dia dan kita semua tidak bisa hidup secara netral. Tapi yang kedua saudara, alasan kedua adalah karena keyakinan rohani itu tidak bisa disembunyikan. Harus dinyatakan. Sudah bisa tidak Yosua diam-diam saja dia menyembah Tuhan? Oh, dia tidak perlu membuat sebuah pernyataan di depan umum. Ya, dia buat komitmen di dalam hati sajalah. Dia akan berkata, saya berjanji dalam hati saya saja. Saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan. Tapi saya tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Ini hanya komitmen pribadi saya saja. Oh, saya akan diam-diam bawa semua keluargaku menyembah Tuhan. Yang penting Tuhan itu tahu akan kesetiaan saya. Tuhan menilik akan hati saya. Tuhan juga selama ini sudah tahu saya sudah setia ikut Tuhan. Dan sekarang saya mau berkomitmen di usia tua saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan. Tetapi saya hanya berkomitmen di dalam hati saja. Saya akan diam-diam. So, Yosua tidak diam-diam berkomitmen untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Tapi di depan seluruh bangsa Israel pada waktu itu, Yosua menyatakan dengan jelas pengakuannya bahwa dia dan keluarganya akan menyembah Tuhan. So, kita tahu Yosua sedang berada di tengah-tengah bangsa yang suka ragu-ragu. Sebuah bangsa yang mengapung secara religius, di mana ada ilah-ilah yang lain, ada dewa-dewa bangsa lain, dan juga ada Allah Israel. Ada alternatif yang menarik. Ada pilihan-pilihan yang menarik. Tapi Yosua dengan berani mengatakan di depan mereka, aku dan seluruh rumahku, kami akan menyembah Tuhan. Sudah, apa sih tujuan Yosua ketika dia mengatakan itu dengan terbuka? Kenapa dia tidak mengatakan dengan sembunyi-sembunyi saja di dalam hati? Yosua mengatakan ini dengan terbuka itu untuk mempengaruhi orang-orang Israel pada waktu itu. Sudah, pengakuan yang jelas dari Yosua ini mempengaruhi pendengarnya. Selama ini Yosua memang setia kepada Tuhan. Dan ketika dia mengaku itu di depan orang-orang yang lain, maka mereka sudah melihat kesetiaan Yosua. Itu mereka kemudian dipengaruhi. Mereka pikir betul apa yang Yosua katakan. Dia sudah setia kepada Tuhan dan Tuhan memakai dia. Tuhan berkati kehidupan dia. Sehingga saudara, dalam pasal 24 ayat 21 dan 22 dituliskan, lalu bangsa itu berkata, kamilah saksi bahwa kami akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka juga mengikuti langkah Yosua. Mereka menyatakan imannya di depan semua orang. Kami juga akan beribadah pada Tuhan. Kami memilih, kami memutuskan untuk ikut Tuhan. Inilah iman saudara. Iman itu harus terbuka. Iman harus diakui di depan orang lain. Keputusan rohani harus go public, tidak bisa disembunyikan. Dinyatakan di depan orang. Yosua mengatakan komitmennya bukan hanya jelas sekali, tetapi dia mengatakan di depan umum.
Dia tidak menyembunyikannya. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang malu-malu. Kalaupun saudara pemalu, dalam mengikut Tuhan kita nggak bisa malu-malu. Jangan menjadi orang Kristen yang sembunyi-sembunyi. Katakan saja, saya percaya kepada Kristus. Saya orang Kristen. Aku itu di depan keluarga besar saudara. Ketika mereka membicarakan kekristenan, saudara menanggapi. Dan bahkan ketika ada di antara mereka yang sakit, saudara minta izin mendoakan dia. Walaupun saudara bukan pendeta, saudara minta izin mendoakan dia. Ini kesempatan yang besar untuk apa? Menggopublikkan iman kita. Menyatakan iman kita walaupun hanya dengan berdoa. Kita menyatakan iman kita. Kita enggak menyembunyikan iman kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Yosua. Untuk apa saudara? Supaya orang-orang yang lain juga mengikuti langkah Yosua. Mungkin pada waktu kita makan dengan teman kita, kenapa kita mesti malu berdoa sebelum makan? So ini merupakan kesempatan untuk menyatakan iman kepada teman kita, kepada keluarga kita. Kadang-kadang ada orang Kristen merasa malu berdoa sebelum makan di tempat yang ramai dengan alasan yang bermacam-macam. Saya kan bisa aduk-aduk makanan saya sambil berdoa dalam hati. Kan Tuhan dengar juga. Memang saudara, sambil aduk-aduk makanan, saudara mengatakan, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tuhan dengar juga kan? Ya dengar saudara. Saudara bisa mengatakan, kan saya nggak usah pamer, saya ini sok saleh, saya ini sok suci. Saya memang berdoa dalam hati juga Tuhan pasti dengar. Tapi itu bukan masalah Tuhan dengar atau tidak. Ini masalah saudara malu tidak berdoa depan umum. Saudara malu tidak menyatakan imanmu di depan umum menunjukkan saya anak Tuhan. Iman kita harus go public saudara. Iman kita itu mesti mempengaruhi orang lain. Jangan malu menyatakan imanmu kepada orang lain. Kenapa untuk menyatakan diri sebagai orang Kristen? Banyak orang Kristen yang merasa malu. Tapi ketika lakukan perbuatan yang memalukan, banyak orang Kristen yang tidak malu. Kita harus punya rasa malu terhadap hal-hal yang berdosa. Tetapi hal yang kudus, jangan malu. Jangan dibalik saudara. Sekarang ada banyak sekali orang yang malu menyatakan hal-hal yang kudus. Hal yang kudus dia malu mengatakan itu. Tapi tidak malu lakukan hal yang berdosa. Kalau bicara kotor ikut nimbrung tidak merasa malu. Kalau bicara soal dosanya dia tidak malu. Tapi ketika bicara hal yang rohani, hal yang kudus, dia malu. Pertanyaan saya adalah, ada apa dengan diri saudara? Saudara, kita memang tidak sempurna. Kita ada cacat, kita ada celah. Kita nggak pernah cukup baik dalam diri kita sendiri, tapi iman itu mesti dinyatakan di depan umum, nggak bisa disembunyikan. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di sorga. Jelas sekali saudara. Keyakinan rohani yang dinyatakan di depan umum bertujuan untuk memberikan kesaksian, memberikan pengaruh kepada orang lain. Ini sebuah kesaksian. Kalau saudara sebagai seorang anak yang cinta Tuhan dan orang tua saudara belum percaya kepada Tuhan, bahkan orang tua saudara masih ragu-ragu kepada Tuhan, saudara jangan sembunyikan imanmu. Justru harus dinyatakan supaya memberikan pengaruh. Saudaraku, saya besar di dalam keluarga besar yang menyembah berhala. Baik itu dari keluarga papa ataupun keluarga mama. Tetapi sekarang hampir semuanya sudah percaya. Bahkan kalau bisa dikatakan 99% percaya. Saya ingat sekali ketika masih remaja, saya mengatakan saya tidak akan sembahyang karena saya udah Kristen dan saya nggak dipaksa saudara. Saya juga ingat sekali bahwa suatu hari saya dibawa untuk diramal dan dia memakai lempar batu yang panjang
Dan ramalannya mengatakan saya mesti menjadi pengikut Buddha supaya saya berhasil dalam hidup saya. Saya mengatakan hari itu dengan jelas tidak. Saya tetap mau menjadi Kristen. Saya percaya pada Kristus. Dan saya nggak pernah menyembunyikan iman saya, saudara. Saya baca Alkitab bukan untuk pamer, tapi saya baca Alkitab, saya nggak sembunyi-sembunyi. Saya baca Alkitab siang dan malam, tidak sembunyi-sembunyi. Saya nggak sembunyi-sembunyi ketika ke gereja. Saya nggak sembunyi-sembunyi ketika saya makan dan berdoa. Semua saya nyatakan dengan jelas, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saudara untuk menyatakan sesuatu. Dan itu memberikan dampak yang besar. Hingga suatu waktu Papa saya juga percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kemudian dibaptiskan. Saudara, iman kita harus go public. Yosua go public imannya. Dia pasti sudah ada pengakuan itu dalam hatinya, pasti saudara. Dia pasti dengan seluruh anggota keluarganya sudah berkomitmen untuk menyembah Tuhan, itu udah pasti. Itu pasti sudah ada dalam pikiran dia dan dia sudah lakukan, itu udah pasti. Tapi hari itu dia go public. Dia menyampaikan depan umum, saya dan keluarga saya, kami ini ikut Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Dia itu memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Saudaraku, hal yang ketiga, kenapa sampai Yosua melakukan hal itu? Kenapa dia harus membuat sebuah pengakuan keputusan yang begitu tegas bahwa keluarganya menyembah Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir adalah pilihan setiap generasi akan berdampak kepada generasi berikutnya. Saudaraku, keputusan Yosua untuk beribadah kepada Allah itu memberikan dampak kepada generasi yang berikutnya, minimal dampak kepada anak-anaknya, minimal dampak kepada cucunya. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sudah seandainya generasi-generasi selanjutnya juga punya komitmen yang sama dengan Yosua, punya komitmen yang sama dengan tua-tua di zamannya Yosua, saya yakin saudara, Israel akan terus diberkati oleh Tuhan, akan menerima berkat Allah dan bukannya hukuman Tuhan dan kemudian dibuang ke dalam pembuangan. Itu terjadi karena apa? Mereka tidak melanjutkan yang dari atas warisan rohani itu. Sayang sekali, karena ada generasi yang putus dan tidak lagi beribadah kepada Tuhan, dan itu merusak generasi ke bawahnya. Sehingga Israel itu menjadi bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Sudah perhatikan di dalam Yosua 24 ayat 31. Situ dikatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi sepanjang Yosua hidup dan zaman para tua-tua dan yang mengenal perbuatan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah generasi Yosua selesai, terjadi sebuah pergeseran di Hakim-Hakim pasal 2. Setelah zamannya Yosua selesai, dikatakan dalam pasal 2 ayat 7 sampai 10. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Dia dikuburkan dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Muncul angkatan yang lain, saudara. So Yosua pasti tidak bisa mempengaruhi sampai generasi yang keempat, tidak bisa, karena dia sudah mati. Dia hanya bisa memberikan pengaruh ke anaknya dan ke cucunya.
Dan pilihan Yosua ini berdampak kepada generasi berikutnya, minimal generasi kedua dan generasi ketiga. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah anak-anaknya, cucunya itu membuat sebuah komitmen yang sama dengan Yosua kah? Saudara, ketika generasi ketiga sudah mulai luntur imannya, maka itu pasti mempengaruhi generasi keempat, generasi kelima, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi atas bangsa Israel. Terjadi sebuah pergeseran iman. Iman dari generasi di bawah Yosua itu tidak sama dengan Yosua. Iman dari generasi di bawah Yosua itu enggak sama dengan tua-tua yang hidup sejaman dengan Yosua. Akhirnya mereka menghasilkan keturunan-keturunan bangsa Israel yang bertindak semau mereka. Dan sudah tahu dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 itu dituliskan bahwa orang Israel kemudian mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret. Itu generasi di bawah Yosua yang tidak mengenal Yosua, yang telah meninggalkan Tuhan. Mereka kehilangan standar tingkah laku. Mereka kehilangan pengajaran. Saudaraku, dan Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 mengatakan terus berulang-ulang sepanjang Hakim-Hakim. Dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Menyedihkan, saudara. Kalimat ini diulang-ulang di dalam kitab Yosua. Dalam generasi setelah Yosua itu, setiap orang tidak ada standar lagi. Setiap orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Dan hal yang menyedihkan yang terjadi karena apa? Ada sebuah generasi yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yosua sungguh-sungguh ikut Tuhan. Anaknya mungkin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi cucu dan selanjutnya enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada generasi yang terputus. Sehingga muncullah kalimat ini berulang-ulang. Masing-masing melakukan sesuatu menurut pandangannya sendiri. Tidak ada lagi standar. Tidak ada pengajaran. Enggak ada firman. Karena tidak ada komitmen yang dibuat. Komitmen untuk ikut Tuhan. Kalau orang tua saudara sudah setia ikut Tuhan selama ini. Orang tua saudara mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu pasti memberi dampak kepada saudara. Tapi kalau saudara tetap bertanggung jawab untuk menjaga generasi berikutnya, keturunanmu untuk punya hati yang takut akan Tuhan, itu pasti akan dampak ke bawah. Tapi kalau kita tidak lagi menjaga akan warisan rohani ini, berkomitmen untuk ikut Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, yakinlah saudara, generasi ke bawah kekristenan akan ambruk. Itu bergantung semua kepada hari ini, bagaimana saudara berkomitmen ikut Tuhan atau tidak. Bagaimana cara menjaga supaya generasi berikutnya takut akan Tuhan? Saudara, hari ini harus takut akan Tuhan. Hanya itu. Setiap generasi, setiap kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab membuat komitmen ini di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab untuk membuat keputusan untuk menyembah Tuhan. Bertanggung jawab untuk mengikuti Tuhan, itu merupakan keputusan keluarga kita. Dan keputusan keluarga ini akan mempengaruhi generasi yang berikutnya. Tapi pengaruhnya sekali lagi tidak akan sampai generasi keempat. Paling-paling ke anak kita dan cucu kita, kalau itu pun kita umur panjang. Dan generasi selanjutnya itu bergantung kepada anak kita. Mereka berkomitmen sama tidak dengan orang tuanya. Jadi setiap kita, saudaraku, bertanggung jawab atas generasi kita. Dan minimal satu generasi di bawah kita. Jangan menjadi orang yang memutuskan mata rantai rohani dalam keluarga saudara. Jangan menjadi orang yang membuat generasi di bawah saudara tidak mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang besar.
Dosa saudara sangat besar sekali kalau sampai saudara menjadi pemutus generasi yang takut akan Tuhan. Tapi berkat yang besar itu mengalir ketika kita menjadi alat membuat generasi berikutnya takut akan Tuhan. Sudah jadilah orang yang meneruskan estafet rohani ini kepada generasi berikutnya. Atau jadilah orang yang memulai estafet rohani ini. Jadilah orang yang membawa seluruh keluargamu menyembah Tuhan, supaya generasi di bawahnya itu tidak terputus dalam menyembah Tuhan dan ikut Tuhan. Dan ketika saudara hari ini tidak setia kepada Tuhan, kalau saudara hari ini tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya katakan dosa saudara sangat besar sekali. Karena bukan hanya itu urusan pribadi saudara, bukan. Ini urusan generasi di bawah kita. Bertobatlah dari kesuaman rohani kita. Kalau kita suam rohani kita, bukan hanya berdampak kepada kita, berdampak kepada generasi berikutnya. Akan membuat mereka jadi suam juga. Dan akan membuat generasi berikutnya lebih suam lagi. Dan akhirnya muncul ayat ini. Hakim-Hakim 21-25. Masing-masing berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara ingat jemaat Efesus dalam kitab Wahyu. Pendahulu-pendahulu mereka, orang tua mereka sangat mengasihi Tuhan. Tapi muncullah sebuah generasi yang suam-suam, yang sudah ditegur oleh Tuhan, tapi tidak bertobat. Dan apa yang terjadi atas gereja di Efesus? Tuhan mengangkat kaki diannya. Gereja itu tutup. Kekristenan hilang di Efesus. Sangat menyedihkan saudara. Kalau orang tua saudara dikenal pada hari ini sebagai orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, tapi saudara menghentikan kesalehan itu di generasi saudara. Dosa ini dampaknya terlalu besar. Bukan hanya dampak ke kita, tapi dampak kepada anak saudara. Dampak kepada keturunan di bawah saudara. Ini bukan masalah dosa turunan saudara. Dosa yang diperbuat ayah tetap harus ditanggung oleh sang ayah tersebut dan tidak akan ditanggung oleh anaknya. Tapi dampak dari dosa ayah adalah teladan yang buruk, tidak ada ajaran dalam keluarga. Itu akan berdampak pada keturunan di bawah. Tidak ada teladan, tidak ada standar, tidak ada kebenaran firman Tuhan. Tetapi kesalehan itu berdampak besar. Dampaknya sangat besar. Ketika saudara hidup saleh pada hari ini, takut akan Tuhan, maka generasi yang mengenal saudara akan melihat teladan saudara, akan ingat ajaran saudara. Mereka akan diberkati oleh Tuhan, akan ikut jejak saudara, karena ada teladan yang mereka lihat. Jadi sangat bergantung kepada saudara hari ini. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau bawa keluargamu sembah Tuhan untuk panas bagi Tuhan, atau hanya suam-suam untuk Tuhan, tergantung pada saudara pada hari ini. Pilihan itu di tangan saudara. Seperti yang Yosua katakan pada waktu itu. Dia memilih akan ikut Tuhan. Dia memilih akan ikut sepenuhnya untuk Tuhan. Dan itu mempengaruhi keturunan seperti apa yang kita miliki. Saudara, dalam sebuah buku yang sangat terkenal dengan judul Jukes dan Edwards dan ditulis oleh Winship, dan ini saya bisa download di Google di archive.org. Situ dituliskan tentang kisah hidup dari Jonathan Edwards dan Max Jukes. Kedua orang ini saudara hidup pada zaman yang sama, hidup di waktu yang sama, hidup di kota yang sama, yakni New York. Dan mereka studi di sekolah yang sama. Semua sama. Kecuali gerejanya beda. 200 tahun setelah mereka mati, ada satu institusi yang menyelidiki keturunan mereka. Jukes ini seorang ateis. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak beriman pada Tuhan. Hidupnya nggak ada prinsip. Dia nggak percaya firman Tuhan. Dia nggak ke gereja, anak-anak nggak diizinkan ke gereja juga, dan dia seorang pemabuk. Sampai dia tidak pernah punya pekerjaan yang tetap,
dan kebiasaan mabuk ini membuat dia tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Dan Max Jukes memiliki 540 keturunan. Ya, subur juga saudara. 540 keturunan. 310 keturunannya itu mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan hukuman rata-rata 13 tahun dan 7 diantaranya pembunuh. Dan lebih dari 100 orang dari keturunannya pemabuk. Dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak benar. Lalu bagaimana dengan Jonathan Edwards? Seumur hidupnya Jonathan Edwards konsisten menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui khotbahnya. Dia punya istri yang takut akan Tuhan bernama Sarah dan dia dikaruniai 11 orang anak. Keluarga Jonathan Edwards tinggal juga di New York. Mereka rajin ke gereja. Dia antar anak-anaknya setiap minggu ke gereja. Nah, pada waktu Edwards berusia 20 tahun, dia menuliskan satu daftar prinsip. Salah satunya adalah, setiap malam sebelum saya mengakhiri hari ini, saya ingin bertanya kepada diri saya, sudahkah hari ini saya melakukan yang lebih baik dari hari yang kemarin? Saudaraku, dia dalam kesibukannya. Dia selalu punya waktu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dan Edwards punya 929 keturunan. Dan dari keturunan itu dicatat 300 menjadi pendeta, misionaris, dan guru Alkitab. 120 orang menjadi profesor. 14 orang menjadi rektor universitas. 60 orang menjadi pengarang buku yang terkenal. 60 orang menjadi dokter. 110 orang menjadi pengacara. Dan beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di USA. 3 orang jadi anggota Kongres dan 1 orang sebagai wakil Presiden Amerika. Jonathan Edwards bisa memiliki keturunan yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena setiap generasi itu, generasi demi generasi bertanggung jawab membawa keluarganya untuk menyembah Tuhan dan takut akan Tuhan. Tidak ada link yang terputus. Bagaimana dengan saudara? Orang tua kita punya hati yang takut akan Tuhan. Belum tentu ke bawahnya. Kalau kita hari ini putuskan link itu. Kita bertanggung jawab hari ini. Untuk bawa diri kita dan anggota keluarga kita. Dengan jelas pengakuan iman yang jelas, tidak netral. Jelas kita kepada Tuhan. Kita nyatakan itu dengan go public terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita pelihara api iman itu. Kita bawa standar itu dalam hidup kita, standar firman Tuhan. Dan kita membawa teladan hidup itu dalam keluarga kita. Kita didik anggota-anggota keluarga kita. Sehingga mereka kelak juga menjadi penerus-penerus. Yang punya hati yang takut akan Tuhan. Hingga nama Tuhan dimuliakan. Semua ini pilihan di depan kita. Kita pada hari ini ditantang untuk mengambil sebuah keputusan. Saya dan anggota keluargaku, apakah akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan serius? Atau saya hanya suam-suam saja ikut Tuhan? Setiap pilihan itu berdampak dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami sungguh sadar ya Tuhan bahwa apa yang kami putuskan pada hari ini itu akan berdampak di dalam hidup kami dan juga berdampak kepada generasi berikutnya. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang memutuskan link kesalehan itu dari orang tua kami. Tapi tolonglah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jelas imannya. Pribadi-pribadi yang go public dalam iman kami. Pribadi-pribadi yang sungguh panas bagi Tuhan dan tidak suam-suam bagi Tuhan. Dan kalau orang tua kami belum percaya pada Tuhan,
Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang memulai generasi yang saleh itu Tuhan di dalam hidup kami. Dimulai dari kami yang berkomitmen. Hingga kelak ketika Tuhan memberi kepada kami keturunan, kami akan memiliki keturunan-keturunan yang saleh, yang takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan yang menjadi berkat, keturunan-keturunan yang mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Kami sungguh bersandar kepada anugerah-Mu Tuhan, kami lemah, kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Darah Kristus telah menebus kami, kami tidak ingin menyia-nyiakan karya penebusan itu. Kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengan sikap berdiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita yang terambil dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku,
mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Itulah kerinduan kita bersama seluruh keluarga beserta seisi rumah kita, bisa memuji, bisa memuliakan Tuhan, bisa mengasihi dan melayani Tuhan bersama. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian ini, aku dan seisi rumahku. Mari kita juga bersama-sama bersiap memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui gereja ini. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku.
Ya Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ya. Kau tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Tapi biarlah saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman dan sekali lagi diteguhkan. Kami rindu Tuhan bahwa kami mau menyatakan iman kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi keluarga yang berada dimanapun Kau tempatkan kami. Apalagi beberapa hari ke depan kami mungkin akan sama-sama merayakan Imlek. Mungkin walaupun kami hanya bertemu secara virtual, dengan telepon, dengan Zoom. Biarlah Engkau tolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan sebagai kami adalah anak-Mu. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang di tengah keluarga kami. Tuhan, baik kami yang sudah menjadi orang tua, baik kami yang baru akan membentuk keluarga baru, ataupun kami yang masih menjadi anak-anak di tengah keluarga. Tolong kami Tuhan untuk mengerti hal ini, untuk menanamkan hal ini dengan pertolongan-Mu. Sehingga kami boleh menjalankan tanggung jawab kami terhadap generasi-generasi yang akan datang. Supaya generasi-generasi selanjutnya boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong kami, karena kami lemah dan hanya dengan pertolongan-Mu saja kami dapat melalui dan menyatakan itu semua. Tuhan, hari ini juga kami ingin bersama-sama berdoa. Jika saat ini mungkin juga dalam cuaca yang kurang baik, banyak dari antara kami, keluarga kami, kerabat kami yang kurang sehat. Tuhan, biarlah Engkau yang tolong berikan kepada kami tetap pengharapan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Kami percaya Engkau yang akan menuntun dan memberikan jalan. Pada saat kami bingung, kami tidak tahu waktu Tuhan, kami tidak mengerti rencana Tuhan. Tolong kami untuk tetap percaya pada hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau selalu merancangkan yang terbaik. Bukan dari sudut pandang manusia tetapi dari kacamata-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini juga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati supaya persembahan yang kami berikan ini sungguh boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan nama-Mu boleh lebih ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sorga bumi, pujilah namanya. Pujilah namanya, hormat dan sembah Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kristus Tuhan. Dia Alfa dan kerajaannya kekal
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus saudara sekalian untuk menjadi saksi-saksinya, dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberimu damai sejahtera-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Setelah hanya ada dua warta yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama melalui scan QR Code. Saudara bisa scan QR Code-nya dan kemudian bisa mentransfer ke situ, atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Gereja Immanuel. Dan setiap ininya ada masing-masing kodenya. Kalau 0 itu untuk kolekte, kalau kode 1 untuk perpuluhan, kalau angka belakangnya 2 itu ucapan syukur, dan kalau angka belakang 3 dana misi, 4 untuk diakonia, 5 untuk bulanan, 6 persembahan orang tua berbagi kasih. Misalnya kita ingin memberikan persembahan misalnya 100.000. Nah, ketika kita ingin memberikan persembahan misi, maka kita tulis 100.003. Jadi angka terakhir itu 3. Atau kalau misalnya perpuluhan, kita taruh angka terakhirnya adalah 1. Nah, kemudian warta yang kedua, pembinaan iman. Pada hari Jumat ini, 12 Februari, kita liburkan karena sehubungan dengan Hari Raya Imlek. Sampai di sini warta jemaat. Tuhan berkati. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang semuanya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani
dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. 我的坚强在一起，让好沮丧从全然心。